Kanjeng Ibu, aku pamit pergi ke Jakarta. Kanjeng Ibu sama Kanjeng Romo ndak usah khawatir. Kalau keperluan aku sudah beres, aku pasti segera pulang. Astagfirullahaladzim. Seno! Sen! Masya Allah, bocah iki neng di saya. Sen! Seno! Astagfirullahaladzim, bocah iki. Mbak, Yo. kok baru Seno ora? Mboten ngertos, Ndoro. Aduh, Seno! Assalamualaikum. Yani. Sepertinya sepi. Biar aku telepon dulu. Kok udah diangkat? Coba aku telepon sekali lagi. Sayang, kok teleponnya nggak diangkat? Kenapa? Nggak apa-apa. Kamu di mana ya nih? Halo? Assalamualaikum Yani sayang. Apa kabar? Udah lama kita tidak berkabar ini. Aku ada di Jakarta. Lebih tepatnya aku ada di depan rumah kamu. Aku dari Solo ke Jakarta naik motor. Buat ketemu sama kamu. Karena aku kangen banget sama kamu. Aku lagi PKL. Walah. Terus kapan pulangnya? 3 hari lagi. Ya wes, kalau cuma 3 hari, aku tungguin kamu PKL ya. Nanti aku cari penginapan di sekitar sini. Kamu udah usah khawatir, udah usah dibikin susah. Assalamualaikum Yani sayang. PKL. Siapa sih yang telepon? Sampai kamu harus berbohong kayak gitu? Oh, ini sayang. Temen aku dari Solo, dia ngajak ketemu aku. Males banget aku nemuinnya, jadi bilang aja lagi PKL. Oke, dilanjutin ya. Ingat ya, tegap ya. Sebentar ya. Sebentar. Permisi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Di mana ini orangnya? Meja berantakan. Ya, ada yang bisa dibantu, Mas? Silakan duduk. Gimana, jadi?
Begini Mbak, saya mau menginap di sini sekitaran 3 hari. Wih, Mas orang Jawa ya? Enggak, dari Manado. Udah tahu loh ke Jawa begini. Ini dari Jawa toh Mbak. Iya maaf, gini Mas, jadi kebetulan di Wisma kami itu pembayarannya bulanan. Dan biayanya di muka. Tapi Mbak, saya cuma butuh 3 hari aja Mbak. Udah bisa. Ya bisa Mas, cuma memang ya pembayarannya harus bulanan gitu. Biaya sebulan di sini berapa? Di Wisma kami kebetulan 3 juta per bulannya, sudah termasuk sarapan, bisa dibikinin makan siang dan makan malam juga. Stop. Nggak usah diulang-ulang. Biaya di muka, saya tahu. Ini. Mas, ini peraturan dan tata tertib di Wisma kami, silahkan dibaca-baca dulu. Nggak perlu. Mana kuncinya? Silahkan. Oh Mas, saya minta KTP ya buat catat data. Walah, Bah, bagaimana bukan dari tadi bilangnya. Ya, terima kasih Mas Seno. Kamar saya ada di mana? Oh Mas, masuk aja, nanti belok kanan langsung ada kamar Mas. Mbak, sebentar, saya mau tanya lagi. Nggak bisa bayar cuma 3 hari aja, Mbak. Maaf Mas. Maaf Bu, aku belum bisa pulang ke Solo karena aku masih banyak kerjaan di Jakarta. Keperluan opo toleh? Memangnya itu ada yang lebih penting ya dari perusahaan batik Kanjeng Romo kamu? Dua-duanya penting Bu, tapi gimana lagi? Masih banyak yang harus aku beresin di Jakarta. Jangan kamu bilang ya kalau kamu ke Jakarta cuma mau nemuin Yani, pacar kamu yang anak Jakarta itu. Halo Bu, Bu, suaranya kresek-kresek, Bu. Halo. Sinyal jelek, Bu. Udah usah telepon dulu, Bu. Percuma, sinyal jelek. Assalamualaikum. Katanya di Jakarta kok sinyalnya jelek. Atas, 2, berisik banget. 3, Nggak tahu orang lagi tidur apa? 4, iya benar. Tegak, 5, 6, kurang dilebarin ke atas, 7, nah. Segini. 2, nah ya gitu. Dia tahu rasa. Aku 3, kerjain. Lagi narik aku ganggu pakai suara motorku. 5, 6, bisa semua? Lagi. Walah, motorku kenapa iki? Suaranya nggak bagus. Sebentar ya. Motornya kenapa, Mas? Kenapa motornya? Motorku ngadat. Suaranya aja yang kenceng. Tapi kalau di bawah jalan, jalannya pelan kayak keong. Oh gitu, coba sini saya lihat ya. Alah, Kak Sare. Maaf Mas, nggak sengaja. Bayangkan bila harimu penuh
motornya nggak apa-apa, Mas. Coba aja nyalain. Coba ya. Kamu ngerti mesin juga toh, Mbak? Alah, hebat kamu, Mbak. Bisa nari, jago mesin. Kenapa tak jadi tukang somai aja, Mbak? Garing, Mas. Ya, silakan pergi. Udah bener kan motornya? Permisi. Hati, Mas. Jangan pulang sampai saya selesai ngajar. Selamat malam semuanya. Pada malam hari ini akan bicara atau kita masalah tentang aksara Jawa. Kamu lupa cara matiin motor. Tadi saya mau matiin. Maaf ya, soalnya ini kan udah jam berapa, tamu saya yang lainnya pasti mau istirahat, karena bukan cuma kamu doang yang punya kuping. Makasih ya, Mas ya, mari. Pagi ngajar nari, ngajar baca tulis. Semangat banget toh, Mbak. Jadi orang tak sabaran. Tuh kan, itu tuh malah jahat. Aku udah bilang dari awal mendingan udahin dulu sama si anak ningrat, baru kamu lanjut sama Jo gitu loh. Gimana caranya dia nelfon gue pas gue lagi sama Jo? Gimana gue mau ngomong coba? Lagian ya, logika nih. Gue 5 bulan udah gak kontak-kontakan sama dia, otomatis udah putus ya gak sih? Harusnya? Iya sih, cuma kan orang beda-beda gitu loh. Ada apa berisik-berisik? Itu gak sih? Aku gak ngerti, dia tuh kayak gak suka banget ngeliat sanggar aku. Jadi tuh setiap aku ada kelas, pasti langsung bertingkah. Gak ngerti aku. Kayak gitu. Lagi kumat gilanya. Kalau begini apa bedanya aku tinggal di Solo sama di Jakarta? Tiap hari lihat latihan tari, latihan tulis huruf Ono Coroko. Sekarang ditambah musik gamelan. Aku ada ide. Apa itu ya? Maaf ya, aku coba ngomong dulu sebentar ya, maaf ya. Mas, tolong matiin. Mas, boleh tolong dimatiin. Mas, matiin musiknya. Mbak bisa
bisa berhenti nggak main gamelannya? Kita lagi latihan, Mas. Latihan. Latihan gamelan. Ya udah, kalau nggak bisa berhenti latihan gamelannya, musikku juga nggak aku matiin. Mas, tolong ya. Kita tuh lagi membudayakan budaya Jawa. Mas tuh budaya apa? Barat? Emang Mas orang Barat? Gak usah sok barat-baratan, Mas orang Jawa. Kenapa benci banget sama budaya Jawa? Terserah aku, mau suka budaya Barat, budaya Jawa. Kamu nggak bisa ngatur aku. Loh, walah. Kamu berani sama aku, Mbak? Kalau Mas nggak suka sama kegiatan kami di Wisma Sari Asri, Mas boleh angkat kaki dari sini. Oh, jadi Mbak ngusir saya. Pikir. Mbak, Ya Mas? resepsionis yang dulu ngelayan saya di mana? Oh, itu Mbak Sari, Mas. Dia putrinya anak pemilik tempat ini, Mas. Tapi emang biasanya dia yang gantiin saya atau pegawai lain kalau kita lagi sedang makan siang, Mas. Pokoknya saya mau beresin urusan di sini. Oh, silakan sama saya aja, Mas. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau keluar dari tempat ini karena ndak enak, ndak nyaman tinggal di sini. Tapi saya minta uang saya dikembalikan sebagian. Nggak bisa gitu dong, Mas. Uang yang sudah masuk tidak bisa ditarik lagi. Ya kalau Mas mau keluar, silakan aja. Kenapa ndak bisa, Mbak? Nah, semuanya sudah ada di peraturan ini, Mas. Mas bisa baca. Tidak boleh mengganggu di saat latihan menari. Dilarang berisik pada waktu belajar aksara Jawa. Uang yang sudah dibayar tidak bisa dikembalikan. Nah, pasti Masnya belum baca kan? Bes tenan aku. Mbak Sari? Bayangkan bila harimu penuh warna, itulah yang saat ini ku rasakan. Dia membuat tidurku tak nyenyak, dia membuat makanku tak enak. Ku terpikat pada kehangatan yang selalu dia berikan. Walah, nanti malam aku mesti nginep di mana ini? Nikmatnya kini ku di Akhirnya si anak songong itu udah hengkang dari tempatku. Bagus deh, gue ikut bahagia, kayak lo bahagia. Terima kasih. Tapi kayaknya dia beneran nggak punya uang deh ya. Ya biarin aja derita dia ini. Nggak, maksudnya kayak dia udah nggak punya uang, udah hengkang di tempat aku, terus dia tidur di mana? Kok lo kepikiran ke situ-situ sih? Lo suka ya jatuh cinta sama cowok itu ya, yo. Apaan sih? Ya enggak. Enak aja. Cuma ya udahlah, enggak, cuma ngomong doang aja. Terus kamu gimana sama si anak ningrat itu? Kemungkinan gue bakal ketemu dia besok dan gue bakal langsung mutusin dia. Iya sih, bagus kayak gitu sih, lebih cepat lebih baik. Motor cakep nih, antik. Hitam, ada atasnya. Ambil sekalian. Oh iya bener juga. Sikat. Ada apa ini? Bang, jangan bang. Ini tas saya bang, jangan diambil. Kasih nggak tas lo? Hei, banyak ngomong. Sampean ngeyel ya. Cukup bang, sakit tas lo. Bang, saya mohon bang, jangan ambil tas saya bang. Ini orang ngeyel banget. Yaudah kalau lu mau tas lo, nih lu ambil. Motor lu gua ambil. Ambil kok. Beres. Jangan ambil motor saya juga bang. Gua tampol juga lo.
Motorku. Banget nih. Pergi enggak? Kau enggak pergi. Saya teriak maling, 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 maling. Itu cuma bercanda kan? Itu cuma latihan kok. Walah, preman di Jakarta seperti ini tuh. Aduh, bercanda, tapi tidak lucu. Aduh, Sopo iki? Yani. Halo Yani. Ya wis, aku jemput ke kampusmu. WhatsApp alamat kampusmu ya. Yani, aku kangen banget sama kamu. Loh. Ada apa? Sebenarnya aku ketemu kamu cuma pengen bilang kalau aku mau putus dari kamu. Walah. Tapi kenapa? Sani, kita udah 5 bulan putus kontak loh. Putus kontak bukan berarti putus cinta ya nih. Ya tapi aku maunya kita putus. Sudah jauh-jauh diparanin kok malah tega mutusin. San, ini bukan masalah tega nggak tega. Tapi hubungan kita tuh nggak punya masa depan. Tapi salah aku apa? Nggak ada yang salah di kamu. Kita yang salah. Lebih dari 5 bulan gak komunikasi tuh salah. Yani, kita sudah 2 tahun berhubungan jarak jauh, Jakarta Solo. Kalau kita bisa bertahan 2 tahun, aku yakin kita bisa bertahan lebih lama lagi. Yani, Mungkin kamu bisa bertahan, tapi aku enggak, Sen. Maafin aku. Yani. Mulai lagu ini dengan bernyanyi. Bensin full. Duh, Waktu berhenti, hayal menari-nari, hanyut ke dalam senyummu. Tak peduli langit apes tenan aku ini. Belum cukup apa penderitaan aku. Aku udah diputusin cinta. semua rinduku. Tuh. Kamu cantik, kan ku beri segalanya apa yang ku punya, dan hatimu baik. Sempurnalah duniaku saat kau di sisiku. Bagaimana ini? Aku ndak ngerti tinggal di mana. Walah, apes tenan. Bukan karena make
Udah tau mogok. Enaknya. Ya iya tahu mogoknya kenapa? Kalau aku tahu mogoknya kenapa, aku udah benerin dari tadi. Dia ini benar-benar bikin aku kesel. Mau apa lagi toh? Marah-marah sih. Mau nanya doang mau kemana? Gak perlu banyak tanya. Mau apa kamu? Bentar. Loh. Alah. Apa lagi? Ya, biar cepat sembuh. Kenapa bisa sampai kayak gitu? Matur nuwun. Tapi dari tadi, kamu ini terlalu banyak tanya. Kayak infotainment aja kamu. Oh aku tahu, abis dikeroyok orang kan? Dengar ya, ini tuh Jakarta bukan Solo. Harus baik-baik, jaga diri, banyak orang jahat. Udah yuk, di depan situ aku tahu ada bengkel yang biasa ngurusin motor-motor kayak kamu gini. Udah mau aku, biayanya pasti mahal. Udah masalah biaya nggak usah dipikirin, itu urusan nanti. Ayo iring-iringan, aku pelan-pelan. Walah tuh. Walah. Jadi biayanya semua berapa, Pak? Ya kurang lebih sekitar 5 juta. Tapi nanti dulu ya, setelah selesai diservis baru. Walah, mahal banget, Pak. Aku nggak punya uang sebanyak itu. Udah, tenang aja masalah biaya biar aku yang ngurus. Kamu? Maksud kamu? Ya, ada perjanjiannya sih nanti kita buat ya di Wisma. Di Wisma? Kita ke Wisma. Titip ya, Pak. Makasih. Baik-baik. Titip-titip aja. Nih, makan. Laper kan pasti. Ini serius buat aku. Ya iyalah buat kamu, masa buat setan. Gratis. Iya. Sebentar. Enggak ada aneh-aneh kan? Apa ya, kamu tuh prasangka buruk aja sama orang niat baik. Udah dimakan. Alhamdulillah. Kayak makannya sabar. Manusia yang kalau makan di tiup-tiup dulu gitu berarti nggak sabaran. Hidup tuh harus sabar, nggak boleh keburu-buru. Enak nggak? Enak.
Sar. Apa ini? Mulai sekarang kamu yang bersih-bersih, Wisma. Maksudnya apa? Ya maksudnya sebagai kompensasi. Kan kemarin aku habis bayarin biaya motor kamu di bengkel. Kenapa kamu tidak bilang dari kemarin? Ya bilang sekarang sama kemarin sama aja. Yang membedakannya itu gimana, kamu mau apa enggak. Kalau nggak mau ya enggak apa-apa. Ambil sana motornya belum dibenerin. Curang kamu. Ternyata dari kemarin kebaikan kamu cuma jebakan. Hei, gak usah pakai bilang-bilang aku curang. Gak usah nuduh ini jebakan. Kamu mau apa enggak? Tinggal nolak kalau nggak mau. Ya wes. Tapi aku mandi dulu. Iya mandi. Nih, pegang. Was. Kamu ngapain di sana dong? Aku mau nyapu. Yang lagi latihan di sana. Tuh, 2. Di sana. Berdiri. Di sana. Ini masih debuan. Yang bener dong, ini kan tadi udah dibersihin kan? Kok masih debuan itu loh sama sini-sininya juga dibersihin yang benar. Ini aja Mas lihat tuh debunya kayak apa tuh? Itu di situ. Ih, gimana sih? Ih, ya maksudnya itu I love you. Why? Semua udah biarin aja sih. Aku seneng banget yang ngeliatnya. Lagian sih nyebelin jadi orang. Makasih Pak. Makasih Pak. Lo kejam sih. Masa tamu lo jadiin pesuruh, yang bener aja dong Sar. Bukan mau jadiin pesuruh, kalau dia mau gantiin uang yang aku pakai buat biaya bengkel dia sih ya nggak bakalan aku jadiin pesuruh. Ya emang dia nggak punya duit kali. Nggak mungkin Yan, aku tahu dia pasti punya uang. Mungkin dia pelit. Kalau dia punya uang, kalau dia anak orang kaya, dia kan tinggal minta sama orang tuanya, beres kan? Ya mungkin dia bukan tipe anak yang mau minta-minta uang ke orang tuanya. Tahu lo. Ya, siapa tahu? Wah, ini Jo kan? Oh ya, kok bisa sih? Sar, bentar ya gue samperin dulu. Cie, oke. Hai, sayang. Hai, kamu kesini? Hai, kamu ngapain di sini? Sama Sari. Oh ya, Sari. Ini siapa? Oh ini ya biasalah, dia itu mantan aku, terus kayak masih ngejar-ngejar aku, itu masih berharap gitu, jadi kayak selalu ada lah. Iya kan aku udah punya kamu. Jo, kamu? Iya gini ya nih, jadi sebelum aku pacaran sama kamu, ya aku udah punya pacar. Nih, kenalin pacar aku nih. Kamu tuh kurang ajar ya, jadi selama ini kamu bohongin aku. Bohong apa? Pasti. Apa sih? Lepasin. Udah. Ayo. Sar. Yaudah yuk. Kenapa sih semua cowok tuh jahat sama gue? Yang satu gue gak dihubungin 5 bulan. Yang satu lagi gue udah pilih malah diselingkuhin. Udah Yan, jangan sedih-sedih dong. Semua kan pasti ada hikmahnya. Kamu kan juga cepat dapet cowok biasanya kan nanti juga ada yang baru lagi kok. Tetep aja, Sar. Kok gini ya? Loh, kenapa nih? Sar. Bentar.
Yan. Bentar ya, aku lihat ya. Jangan kenapa-napa dong, jangan kenapa-napa dong. Besok mau kuliah. Kenapa, Sar? Aduh ya Allah, sial aku ya Allah. Sebentar. Ada apa lagi? Kamu ini hobi apa nyandu? Suka gangguin orang lagi tidur. Kenapa? Mau suruh aku kerja lagi? Ntar aja, siang. Kemarin aku udah capek seharian kerja. Ya, ada tawar-menawar. Udah cepetan mandi, anterin aku ke kampus. Mobil kamu di mana? Biasa bawa mobil. Mobil aku masuk bengkel. Kemarin rusak. Kamu sadar gak? Motor aku di bengkel. Nah, karena kamu sering ngerjain aku, mobil kamu juga masuk bengkel. Ini namanya kualat. Sebentar. Kalau aku anterin kamu, anterin pakai apa? Ada itu motor punya kakakku, orangnya lagi di luar kota. Ayo cepetan. Enggak pakai ojek online aja. Lebih gampang, lebih update. Ketika ada kamu, ngapain aku ngeluarin uang lagi buat ojek online? Alasannya banyak banget. Mari cepetan. Dasar kikir. Loh. Udah ngomong apa-apa. Cepet mandi. 3 menit. Di mana motornya? Loh, ini. Ini punya kakakku. Wih, ini. Walah, keren. Keren ya? Yuk. Ya wes. Sudah. Harimu penuh warna, itulah yang saat ini ku rasakan. Yang membuat tidurku tak nyenyak, yang membuat makan pun tak enak. Ku terpikat pada kehangatan yang selalu dia beri. Telepon? Bisa. Kok nggak diangkat? Loh, itu Rizak lagi. Cie, dari pacarku ganti ke mantanku. Sakit hati banget ya? Panggilan gak penting. Sakit hati. Kamu pulang jam berapa? Jam 9. Kamu pulangnya malam gendeng. Iya, soalnya ada kegiatan kebudayaan Jawa juga. Kamu ini peduli benar sama budaya Jawa ya? Ya iyalah, kan aku orang Jawa. Udah seharusnya membudayakan budaya Jawa. Kamu ayo dong. Ya wes, masuk dulu. Kabur. Jangan lupa pendopo dibersihin. Hai. Anak yang lagi aku kerjain itu loh. Menurut gue nih ya, lo pasti bakal jatuh cinta sama cowok itu. Apa sih? Enggak. Bener ya, pegang omongan gue, lihat aja. Enggak. Kamu gimana? Masih galau nggak? Sebenarnya sih masih kepikiran, tapi kalau bilang harus move on, jadi gue mencoba move on nih sekarang. Nah, itu baru ini aku kenal. Telepon yang baru. Usaha. Tapi gak diangkat, kayaknya dia marah beneran deh sama gue. Loh, siapa sih Tala? Anak ningrat. Gimana sih? Katanya udah move on kok ditelepon lagi.
Habis gimana dong, gue tuh ngerasa kualat gitu loh sama dia. Gue putusin dia, terus gue diputusin sama Jo. Ya tapi kan nggak harus balikan sama anak ningrat itu lagi. Kalau masih ada kesempatan, kenapa tidak? Astaga. Ya udah terserah kamu, yang penting kamu bahagia. Aku aja kaget kamu tiba-tiba mau ikut kelas kebudayaan Jawa. Loh ini secara calon istrinya lelaki Jawa loh. Oh iya. Anak ningrat lagi. Jadi mau nggak mau aku harus belajar budaya Jawa, ya kan? Cepetan aku udah datang. Kamu beneran kamu bareng? Ya nggak usah deh. Kan aku udah ada pesuruh aku. Bener ya? Ya udah, bye. Hati-hati ya. Bye-bye. Hati-hati ya. Dah. Hai. Akhirnya datang juga. Kamu ndak nunggu lama kan? Nggak lama, cuma udah capek banget. Yuk. Sebentar. Pakai dulu. Makasih ya. Kamu udah bawa jaket? Enggak. Sebentar. Tuh, kamu ngapain lagi? Biar kamu tidak masuk angin. Bangun, Sari. Apa? Kamu lupa yo. Seperti tadi, motor ini harus didorong dulu. Dah. Sari, dari tadi kamu diem aja, jangan-jangan kamu tidur yo. Sari, bangun, bangun. Sari. Enggak, pasti siapa yang tidur, nggak tidur kok. Kalau kamu nggak tidur, kamu jawab pertanyaan aku dari tadi. Sudah sampai, Sari. Sari. Malah tidur. Bagaimana ini? Mbak, Mbak, tolong Mbak. Sari. Bangun. Udah sampai, bangun. Waduh, cewek kok ileran. Sari, bagaimana ini? Mbak, tolong Mbak. Udah sampai, turun, bangun. Turun, udah sampai. Nah. Lu. Waduh. Tunggu. Aduh. Ini bener-bener antara dua pilihan, motor dan Sari. Mbak, tolong Mbak. Yuk. Waduh, Mbak. Mbak,
bangun. Walah, dijatuhin semua. Gimana ini? Sebentar. Walah, ini orang apa karung? Berat. Mbak, tolong Mbak. Mbak Sari? Buka cepet. Mas, Mbak Sari kenapa? Kamu lihat udah tahu tidur, pakai nanya. Duh, kebiasaan deh Mbak Sari. Pelor, nemplok dikit molor. Mbak, yuk Mas, masuk ke dalam. Jaket siapa? Kamu udah bawa jaket? Enggak. Sebentar. Tuh, kamu ngapain lagi? Makasih. Loh. Ternyata bisa nari Jawa luas banget. Kenapa dia nggak pernah suka ya? Kalau denger suara gamelan, ngeliat aku nari-nari Jawa, apalagi baca aksara Jawa. Kenapa begitu? Seno. Wih, selamat pagi. Tumben udah bangun. Gitu dong. Biar utang aku segera lunas sama kamu. Udah makan dulu nih, udah dibikin nasi goreng. Buat aku. Ya iyalah, buat siapa lagi, cuma ada kamu di sini. Matur nuwun. Kamu baik banget ternyata. Gak usah lebay deh. Ini tuh bukan pertama kalinya aku masakin kamu nasi goreng.
Kemarin-kemarin kemana aja? Benar. Sekalian mau bilang makasih, kemarin udah antar jemput. Ini jaketnya, makasih. Sama aku mau minta maaf kemarin. Udah usah dibahas soal iler kamu itu. Malah aku yang bahas. Nggak usah so jijik deh. Ini makannya yang bener. Ngomong-ngomong, kamu udah nggak usah sok-sok benci lagi sama kegiatan aku setiap hari di sini. Karena aku udah tahu kamu bisa nari Jawa. Jangan-jangan kamu bisa gamelan juga, bisa nggak gamelan? Ngerti aksara Jawa juga. Dia bisa main gamelan, bisa nulis aksara Jawa ya. Kamu nggak usah bahas yang aneh-aneh. Udah, nih bajuku juga kena iler kamu, cuci. Sekarang aku mau bersih-bersih lagi, biar utang aku lunas sama kamu. Ya. Iya, ntar dicuci. Kamu itu loh, kenapa nggak suka banget sama kegiatanku di pendopo? Bukan tidak suka, tapi aku bosen. Sejak kecil dipaksa latihan nari, baca tulis sono coroko, main gamelan, dan banyak lagi. Ya bagus dong, kamu tuh harusnya seneng. Aku ini loh, sengaja minta bikinin pendopo, jadi aku bisa bikin kegiatan-kegiatan kebudayaan di situ. Aku senang, tapi dulu, kalau sekarang aku move on, aku tidak mau melakukan sesuatu yang tidak aku sukai. Oke. Nggak. Kalau aku paksa gimana? Maksa apa? Ya maksa kamu untuk bantu di sanggar aku di pendopo. Bantu gimana? Ya bantu ngajarin baca tulisan Jawa, tulisan Jawa, nari Jawa, gamelan, diskusi-diskusi seputar kebudayaan. Tidak mau aku. Ya udah, kalau nggak mau nggak apa-apa. Kamu ambil ya langsung motor kamu di bengkel yang masih rusak. Loh. Sari. Jangan ngancam toh. Loh, siapa yang ngancam? Ini perintah, kan yang harus dilaksanakan. Nah, ini apa bacaannya? Hapus nggak? Kenapa dihapus? Kamu sendiri yang suruh aku ajari bahasa Jawa. Ya ini. Ya kamu pikir aku nggak ngerti itu artinya apa? Kalau kamu ngerti, coba kamu baca. Sari, jelek, jutek. Betul.
Yan, aku bahagia banget. Akhirnya si cowok ngeselin itu udah mau nurutin semua keinginan aku. Bahagia banget sih lo. Ya iyalah, akhirnya dia sudah aku taklukkan. Lo taklukkan? Jangan-jangan lo jatuh cinta beneran ya sama cowok itu? Apa sih, kenapa jadi jatuh cinta sama dia coba? Dari cerita yang lo ceritain sih, gue nangkapnya lo jatuh cinta sama dia dan cowok itu juga jatuh cinta sama lo. Ian ngaco deh, Ian. Masa dia suka sama aku? Udah deh lo, gak usah nebak-nebak, gak usah mikir kebanyakan. Ngomong-ngomong tau nggak? Kemarin tuh pas motor dia rusak, sebenarnya pas dibawa ke bengkel, kata orang bengkelnya tuh nggak terlalu parah banget rusaknya. Cuma aku bilang aja rusaknya parah. Habis aku sebel sama dia. Lo ternyata parah juga sih. Biar dia ngerasain, kasih pelajaran. Sebel banget aku sama dia tuh nggak sih? Dia tuh kayak sensi banget sama semua tentang kebudayaan Jawa. Kenapa coba? Mbak, gimana hubungan Mbak sama Mas Eno? Nanya apa kamu barusan? Udah deh Mbak, nggak usah pura-pura dalam perahu, pura-pura nggak tahu. Saya tuh udah mengamati. Mengamati apa sih, Santi? Iya, walaupun Mbak itu suka jutek-jutekan, benci-bencian, terus nggak suka. Tapi sebenarnya kalian itu Apa? saling suka kan? Apa sih, ada aja dari ini udah. Sana aneh deh ngomongnya. Udah deh Mbak, kalau hati sudah berkata, itu nggak bisa dipungkiri loh Mbak. Coba tebak siapa? Rangga? Rangga? Hai. Banget Apa kabar? Baik. Ayo kita masuk, kita ngobrol. Santi kamu urusin dokumen sisanya ya. Siap Mbak. Mbak, sebentar. Iya Mas Eno. Mau kemana? Mau beli bakso, Mas Eno mau ikut? Dak, begini, aku mau nanya. Cowok tadi yang sama Sari itu sopo? Oh, itu Mas Rangga. Dia tuh udah 2 tahun di sini, terus pergi, sekarang balik lagi. Pacarnya Sari? Oh, bukan. Dia sih emang saling suka. Emang kenapa, Mas? Udah, Papa. Oh, ya udah deh, Mas. Saya mau beli bakso dulu ya. Dah. Satu, 2, 3, 4 buang. Turun. Ya, gitu akhirannya. Istirahat 15 menit kita ya. Hai. Hai. Sar, aku sengaja mampir ke sini. Soalnya aku pengen lihat kamu nari. Oh gitu, kita lagi istirahat sih, tapi bentar lagi mulai lagi. Gak apa-apa, aku pengen foto kamu. Serius? Serius. Aduh, aku malu. Foto gimana ini aku? Ya. Pura-pura nari aja ya, Iya. coba ya. Mas ya. Bentar. Oke. Tahan. 1, 2. Lagi. Oke. Ya. 1, 2. 1, 2, 3. Ya. Nah, bentar ya. Oke, Gimana? lagi. Ya, Pak. Makasih ya, Pak. Loh, ya ampun. Seno. Ya, nih. Kamu. Kok kamu bisa ada di sini? Justru aku dong yang harus nanya, kamu kenapa ada di sini? Aku tinggal di sini. Sari. Lagi? Aku pikir kamu udah balik ke Solo. Sen,
Aku mau minta maaf sama kamu. Aku kangen sama kamu. Aku minta maaf kemarin aku minta putus dari kamu. Maafin aku. Berdiriku di sini hanya untukmu. Hai. Maaf ya, adanya cuma ini. Asik. Silakan. Mau nggak aku ambilinnya? Gak usah. Gak apa nih? Ayo. Inginkan kamu berharap untuk Kian. bersama. Jadi Seno ini anak ningrat yang selama ini kamu ceritain. Iya dong, ya kan Bang? Kamu tuh kenapa sih kalau aku tahu kamu di sini tiap hari, aku bisa kesini. Kenapa nggak bilang-bilang sama aku? Sar, thank you banget loh. Ini lo secara tidak langsung mempertemukan gue sama Seno. Ya kan, Bang? Suka nggak? Maaf ya, cuma ada itu. Ini cowok yang lo bilang sama gitu ya? Bukan. Pas malam-malam. Lo namanya Rangga kan? Iya, nama gue Rangga. Lo kenapa sih nggak nembak Sari aja? Cewek tuh butuh kepastian, jangan digantung-gantungin. Kalau suka tuh bilang. Ya kalau gue sih gimana Sari? Kalau Sari mau nerima gue, ya gue sih bakal seneng banget. Udah, di sana jadian, Gi. Sayang, aku mau gabung di Sanggar Sari supaya aku bisa belajar kebudayaan Jawa dan aku bisa jadi istrinya anak ningrat. Kamu ajarin aku ya? Inginkan kamu berharap untuk dapat bersamamu. Aku kan ada untuk dirimu dan bertahan untukmu. Terlukis indah raut. Walah. Jadi di sini toh Seno tinggal selama di Jakarta. Tempatnya apa ngene makro-makrong kok. Katanya sinyalnya jelek. Kanjeng Ibu, Seno, Bu. Bu. Maksud Bu, Ibu tahu dari mana alamatku di sini, Bu? Yani. Aku yang kasih tahu Kanjeng Ibu alamat kamu. Aku mau buktiin kalau aku itu calon menantunya Ibu. Salaman kalau kayak gitu. Kamu kayak mantur. Iya, emang iya kenapa mantur kamu? Ayo. Kode kamu ya. Udah apa? Kamu yang mulai. Gue curiga. Kayaknya Seno sukanya sama Sari deh. Sari juga kelihatan nyaman banget lagi sama Seno. Mana si Rangga udah gak pernah kelihatan lagi. Jangan-jangan cowok yang disukain sama Sari itu sebenarnya Seno. Wah, nggak bisa nih. Gue harus telepon ibunya Seno biar dia kesini. Gue harus rebut perhatian ibunya Seno dulu, karena kalau ibunya suka sama gue, Seno juga pasti akan nurut dan gak akan nentang ibunya. kamu gadis yang pernah datang di rumah Sole itu kan? Iya.
Iya nih, jadi kamu udah pernah ketemu sama ibuku? Iya, tapi aku nggak mau bilang sama kamu. Aku nggak mau ribet kamu tahu kalau aku waktu itu dimarahin sama ibu. Pokoknya saya nggak setuju kamu jadi calon menantu saya. Calon menantu saya itu harus gadis Jawa ningrat. Maunya saya itu Seno menikah dengan gadis ningrat berdarah biru. Udah, pulang aja sana ke Jakarta. Dan jangan pernah berharap jadi menantu Raden Mas Joyo di ningrat. Iya Bu, Ibu, aku tuh sekarang udah bergabung sama kebudayaan Jawa gitu Bu. Aku sekarang bisa bahasa aksara Jawa, aku bisa nari Jawa, aku bisa nambu gamelan. Jadi aku mau buktiin kalau aku bukan putri ningrat, tapi aku calon yang baik buat Seno. Kamu denger ya? Sekali saya bilang enggak, enggak. Ibu kamu tuh nyebelin nih, kaku banget. Ya nih, kamu gak sopan ngomong sama kanjeng ibu. Ya habis gimana, aku kesal, aku udah baik-baik, aku udah usaha masih diginin juga. Capek tahu. Kanjeng ibu gak apa-apa. Gak apa-apa. Bagaimana mu tempatnya? Bagus banget ya, Le. Bagus. Udaranya juga masih seger, Bu. Iya, di Jakarta loh. Sari, sebentar. Ya. Kanjeng ibu baru datang dari Solo. Sugeng rawuh di wisma saya, Bu. Ini Sari, Bu. Putri pemilik wisma ini. Kamu ini putri priayi dari mana, Yondo? Ibu bapak saya asli Jogja. Tetanggaan sama Solo, Bu. Iya. Sekarang orang tuamu tinggal di mana? Mondar-mandir Jogja, Jakarta, Bu, sebulan sekali. Soalnya di sana ngurus kerajinan perak punya keluarga. Oh, kamu ini keturunan dari keluarga ningrat juga ya? Saya putri ningrat. Dia malu bilangnya, Bu. Putri ningrat. Oh. Makasih ya, Pak. Ngapain kamu itu nggak milih Sari aja toh, yang putri ningrat, daripada pacar kamu? Kasarnya kayak gitu. Sebenarnya aku juga udah putus sama Yani, Bu. Oh. Sekarang aku sukanya sama Sari. Tapi aku nggak tahu dia juga suka sama aku atau enggak. Bis kayaknya dia udah punya pacar, Bu. Namanya Rangga. Enggak, Rangga tuh bukan pacar aku. Loh, sebentar. Aku nggak salah denger ini. Itu bukan pacar kamu. Bukan. Terus, jadi sekiranya kamu muda jadi pacar aku. Pada kehangatan yang selalu dia berikan. Kamu tuh malu-maluin aja deh ibumu. Udah. Kamu ini bikin Sari malu aja. Kalau mau menyatakan cinta, berdua aja, jangan ada ibu. Ibu ke dalam dulu ya. Bu, terima kasih atas pengertiannya. Ibu tahu aja. Kamu tuh malu-maluin deh, Seno. Namanya juga cinta, jadi lupa. Yang aku lihat cuma kamu. Aku lupa ada ibu di sampingku. Sekarang udah berdua, aku bingung. Awas ya lo, Sar. Lo udah berani ngerebut cowok gue. Itulah yang saat ini ku rasakan. Udah, balik aja, Pak. Ku tanya
pun tak enak, ku terpikat. Ibu kamu udah tidur? Sudah. Sepertinya ibu suka banget sama kamu. Malah mau segera bawa kamu ke Solo. Kamu tuh beneran suka sama aku, Seno? Beneran, serius. Masa main-main? Aku nggak seperti Yani. Iya, tapi kamu harus pertimbangkan juga karena ada Yani. Yani aja nggak pernah pertimbangan perasaan aku. Lagian aku juga udah nggak ada hubungan apa-apa lagi sama Yani. Harusnya sejak 5 bulan yang lalu aku udah putus. Tapi aku masih anggap dia pacar aku. Padahal dia udah punya pacar lain di sini. Ya tapi kembali lagi di luar Yani. Ibumu kan juga maunya kamu sama orang yang berdarah ningrat juga. Aku cuma anak gadis Jawa biasa. Sudah. Soal itu kamu tenang aja. Biar aku yang jelaskan. Mudah-mudahan ibu ndak sebegitunya pengen calon menantu dari Putri Ningrat. Oh, aku harus kasih tahu kamu satu hal lagi sebelum kita makin jauh. Aku minta maaf banget karena sebenarnya aku... Sebentar, Sari. Halo? Hai, Sen. Kamu jangan bilang Sari kalau aku nelfon kamu ya. Aku mau kamu temuin aku besok di bengkel tempat kamu servis motor kamu. Ada apa memangnya? Ini soal Sari. Ternyata Sari itu nggak sebaik yang kamu kira, Sen. Pokoknya aku tunggu kamu besok di bengkel ya. Bye, Sen. Siapa? Oh, teman. Kenapa, ada apa? Udah ada apa-apa. Mantap, Pak. Sen. Sebenarnya motor kamu tuh rusaknya nggak separah yang Sari bilang. Sari tuh bohong supaya kamu bisa jadi pesuruhnya dia. Tidak mungkin Sari sejahat itu sama aku. Dia kan tidak seperti kamu. Ya ampun, kamu nggak percaya sama aku? Nih, tanya aja sama bapak bengkelnya. Orang aku nggak bohong kok. Ya kan, Pak? Iya benar, Mas Eno. Saya jadi merasa nggak enak. Kalau saya ikut bohong, itu bisa merusak reputasi bengkel saya. Berdiriku di sini. Motor kamu udah bener. Kenapa? Kamu mau bilang sama aku kalau motor aku sebenarnya nggak rusak-rusak parah banget. Dan kamu memanfaatkan situasi ini supaya aku jadi pesuruh kamu. Enggak, Seno, kamu dengerin dulu. Aku baru mau ngejelasin itu semua. Aku minta maaf banget. Aku tahu kalau aku cuma lakuin itu biar kamu lebih peduli sama budaya kita. Cuma maafin aku kalau ternyata itu salah. Kamu jahat, Sari. Aku kecewa sama kamu. Ibu. Bu. Bu. Ibu. Ibu mau kemana? Ibu mau tidur hotel aja. Ibu nggak mau nginep sini. Besok ibu pulangnya ke Solo langsung dari hotel. Ibu mau kemana? Saya kecewa ya sama kamu. Ternyata selama ini kamu bohongin ibu. Ngaku-ngakunya anak ningrat. Bohong kamu. Kau memanglah pilihan hatiku. Bu, saya nggak pernah yang aku dari keluarga ningrat. Saya mau ngejelasin ke ibu, dengerin saya dulu.
Gini Bu, soal Sari yang Ibu pikir Putri Ningrat, itu kesalahan aku Bu. Sari ingin menjelaskan yang sebenarnya, tapi aku halang-halangi. Udah. Gak usah banyak alasan. Maaf ya Sari. Saya nggak jadi ngerestuin hubungan kamu sama Seno. Karena mau ibu, Seno itu menikah dengan orang yang sederajat, berdarah biru, orang ningrat. Iya Bu, saya bisa terima Ibu nggak mau ngerestuin hubungan saya sama Seno. Saya mau bilang, satu-satunya penyesalan saya adalah saya bohongin Seno. Bohong apa? Nanti aku cerita sama Ibu. Bu. Ibu. Ibu. Makasih ya masih mau belain aku. Walaupun aku tahu kamu marah banget sama aku. Aku cuma tidak mau kelamaan bohong. Seperti kamu. Ya ampun. Aku sedih juga ya ngeliat Sari nangis. Gak tega. Sar. Maafin aku, Yan. Kalau sama ini aku tahu anak ningrat yang kamu ceritain itu adalah Seno, aku gak mungkin deketin dia, Yan. Udah. Maafin aku ya. Gak apa-apa, Sar. Justru gue mau minta maaf sama lo. Gue pikir setelah gue kasih tahu soal motor Seno itu, gue senang. Ternyata gue gak bahagia juga ngeliat lo berantem sama Seno. Dan lo gak usah khawatir. Kalau soal hubungan gue sama Seno, itu emang harusnya udah berakhir dari 5 bulan yang lalu kok. Lagi juga kalau yang gue lihat, ibunya Seno lebih suka sama lo daripada sama gue. Bahkan dia membahasakan diri dia ke lo, ibu. Kalau ke gue, Seno, kamu mau kemana? Ke Solo. Kamu mau ikut? Sari, Seno. Ibu? Hari ini Ibu mau pulang ke Solo. Tapi sebelumnya, Ibu mau minta maaf sama kamu. Maafin Ibu Yondo, kalau kemarin kata-kata Ibu itu nggak pantas dan bikin kamu sakit hati. Ibu sudah merenung dan sudah bicarakan sama Kanjeng Romonya Seno. Sebenarnya nggak apa-apa punya calon menantu bukan ningrat. Yang penting anaknya baik, ikhlas seperti kamu. Serius? Iya. Leh, katanya kamu juga mau pulang. Nanti ajak Sari sekalian.
Kanjeng Romonya Seno juga udah seneng banget Ibu ceritain tentang kamu. Makanya kamu datang yo. Oh, Ibu mau ke bandara cepet-cepet, takut ketinggalan pesawat. Ibu berangkat ya, Le? Ya, Ibu, hati-hati ya. Ya. Hati-hati, Bu. Ya. Taksi! Udah, siap-siap. Udah gak marah sama aku. Mana bisa aku lama-lama marah sama kamu. Lagian, kalau dipikir, apa yang kamu lakukan sama aku itu ada benar juga. Aku harus lebih peduli sama budayaku sendiri. Terus ini masalah motor, kamu juga udah gak marah sama aku? Udah. Kanjeng Ibu tadi bilang apa? Kanjeng Romo udah nungguin kamu. Ya wes, aku mau nanya-nanya terus, aku mau siap-siap. Sekarang banget. Ya udah, aku siap-siap dulu ya.